Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja ya. Karena di masa pandemi ini kita semua harus bisa menjaga kesehatan kita. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi? Kita harus bisa menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, dan ikuti anjuran-anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Seperlunya aja kalau mau keluar. Kalau nggak perlu ya jangan dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Setia Utami sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raffi Rahmawan dengan NIM 430 40 190 214 dari Prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah YIN Salatiga. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Perkembangan, di mana saya akan menyampaikan materi cara orang tua mendidik anak usia sekolah agar terhindar dari pergaulan bebas. Nah, ini menarik ya pembahasannya. Jadi seiring perkembangan fisik dan psikologis anak di masa pertumbuhan dan perkembangan itu, anak itu pada masa usia sekolah itu mulai terus bertambah pengetahuannya, karena pengetahuan dan rasa ingin tahunya terhadap hal-hal baru, dimana itu semua dipengaruhi karena anak melalui masa pubertas. Ya, di masa pubertas itu rasa ingin tahu itu lebih besar, dan kita sebagai calon orang tua ataupun bapak-bapak ibu-ibu sebagai orang tua harus berperan penting dalam hal ini, dalam memantau anak, dalam memantau perkembangan dan pertumbuhan anak. Oke, jadi gimana cara orang tua agar terhindar dari cara orang tua mendidik anak usia sekolah agar terhindar dari pergaulan bebas? Sebelumnya, apa sih itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu umumnya seperti minum-minuman alkohol, seks bebas, dan lain-lain ya. Nah, itu semua dipengaruhi, itu semua adalah yang melanggar dari norma-norma agama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Jadi kita sebagai calon orang tua atau sebagai bapak-bapak ibu-ibu sebagai orang tua harus memantau anak ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan 5 cara. Yang pertama yaitu menanamkan fondasi agama. Pertama ini menanamkan fondasi agama ini sangat penting, dimana fondasi agama ini adalah bekal utama dari orang tua. Seperti halnya Rasulullah SAW itu menanamkan yang pertama itu fondasi agama kepada anak-anaknya, karena beliau anak-anak putri-putri itu menanamkan tauhid yang pertama. Mengapa demikian? Karena Rasulullah saat menanamkan tauhid kepada anak-anak ya, lalu anak-anak tersebut akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah kepada Allah. Jadi tauhid ini penting ya bagi kita yang umat muslim. Lalu yang kedua, Rasulullah setelah menanamkan tauhid kepada anak-anak ya, beliau sering mengajak putri-putrinya ke dalam kajian-kajian Islam, karena Rasulullah SAW dulu sering mengadakan kajian-kajian Islam, dan anak-anaknya pun sering diikut sertakan dalam kajian-kajian Islam tersebut. Lalu yang terakhir ini sangat penting nih, di mana Rasulullah yang terakhir ini menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama. Nah, kasih sayang ini dalam Islam pun diajarkan, karena Islam itu kan
rahmatan lil alamin ya, agama yang mengajarkan kasih sayang. Nah, lalu yang kedua caranya adalah sinergi pengasuhan. Sinergi pengasuhan memiliki arti kesamaan pola didik yang diberikan oleh orang tua, oleh bapak dan ibu, sehingga mampu menjadi orang tua yang baik kepada anaknya. Nah, lalu orang tua perlu menjadi sahabat bagi anaknya dan mampu memahami psikologi anaknya. Lalu orang tua harus bersikap bijak terhadap anak, sehingga menjadikan anak memahami bahwa bapak dan ibunya adalah tempat yang baik untuk bercerita dan mencari solusi. Karena zaman sekarang tuh gimana ya, banyak anak yang kurang dekat dengan orang tuanya karena disebabkan mungkin orang tua itu terlalu sibuk mencari uang atau terlalu sibuk memikirkan hal-hal lain, jadi anaknya kurang diperhatikan. Itu dalam psikologi sangat tidak baik ya, karena pada dasarnya pendidikan pertama, sekolah pertama itu adalah orang tua. Jadi kita sendiri sebagai calon orang tua atau orang tua itu yang mendidik anak kita. Lalu yang ketiga, memilih pergaulan dan sekolah. Ini yang penting banget ya, harus digarisbawahi, memilih pergaulan dan sekolah. Nah, mengapa demikian? Bila anak baru akan memasuki masa pendidikan atau sekolah, maka orang tua perlu melakukan pengawasan intensif atas pergaulan anak dengan teman sebayanya, memilih lingkungan yang baik, termasuk memilih sekolah yang terbaik. Ya, ini. Jadi di zaman sekarang itu banyak sekolah yang kurang memperhatikan muridnya, maksudnya kayak gurunya itu ya B aja, ya udah nggak diperhatiin murid-muridnya. Jadi kita itu sebagai orang tua, sebagai calon orang tua juga harus mencari sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita nanti. Oke. Lalu yang keempat ada edukasi sejak dini. Edukasi sejak dini diberikan agar anak itu tahu bahwa pergaulan bebas itu nggak baik, dapat merusak masa depan kita, cita-cita kita. Lalu pergaulan bebas ini nggak baik juga buat kesehatan. Kita bisa terjangkit penyakit HIV atau AIDS dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi edukasi sejak dini itu penting agar anak-anak tuh tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kita masih tahu ini tuh nggak baik, jadi biar anak ntar bisa memilah, oh ini tidak baik kata orang tuaku, jadi jangan didekati. Jadi kita harus menanamkan itu. Lalu yang terakhir ada mempelajari tontonan dan bacaan. Mempelajari itu maksudnya kita juga harus tahu anak kita itu nonton apa ya. Enggak, kita itu zaman sekarang nih zaman digital, apa aja gampang diakses. Terutama anak-anak zaman sekarang tuh gampang ya, menggunakan gadget itu nggak sulit gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menyeleksi tontonannya. Seperti kita misalkan anak kita yang tadinya hanya main game, lalu tiba-tiba banyak konten-konten yang kurang mendidik, itu sangat-sangat perlu kita seleksi. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.